Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nuraini dengan NIM B1A1250064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Sumber hukum Islam menjadi landasan utama dalam menetapkan berbagai aturan yang berlaku untuk umat muslim. Masih dari sumber yang sama disebutkan bahwa terdapat 4 sumber yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam paling utama dan menjadi rujukan pertama dalam menetapkan aturan. Kitab suci ini berisi wahyu Allah yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah atau hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan rincian lebih lanjut. Yang ketiga, ijma', yang berarti kesepakatan para ulama atas suatu perkara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sumber ini menjadi penguat dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan penjelasan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan metode penalaran analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru dengan membandingkannya pada kasus serupa yang hukumnya sudah ada. Dengan qiyas, hukum Islam tetap bisa diterapkan pada situasi yang berubah dan berkembang. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Hukum Islam bersifat fundamental bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Penerapan hukum Islam secara menyeluruh dan komprehensif bertujuan menjamin pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mendorong umat muslim untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam mengatur ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Hukum Islam juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di antara umat muslim. Hukum tersebut tidak memandang status sosial, suku, ras, atau latar belakang lainnya dalam memberikan hak-hak dan perlakuan yang adil. Yang ketiga, perlindungan dan kemaslahatan masyarakat. Tak hanya itu, hukum Islam juga menetapkan aturan-aturan untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan kejahatan. Hukum dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta untuk melindungi hak-hak individu. Yang keempat, mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hukum Islam mendorong pelaksanaan perbuatan baik dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Tujuan ini ditegaskan dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, pembentukan karakter muslim yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan, hukum Islam mencakup seluruh aspek. Hukum ini bertujuan untuk membentuk karakter individu yang mulia dan bermoral. Prinsip-prinsip etika dan moral yang diatur oleh hukum ini mencakup integritas, kejujuran, toleransi, dan sikap kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.